warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Kiki Rizky Nopawardani MKOM selaku dosen mata kuliah konsep dasar teknologi informasi dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan agar presentasi hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan saya bahas ialah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia dari kelas SI 1D dengan NIM 2214100026 dari Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan lafaz hamd Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah penyampaian materi, ialah ada inti dari acara. Saya akan membacakan rangkaian dari presentasi saya. Yang pertama, sekilas tentang artificial intelligence atau AI, dan kedua sejarahnya, ketiga kelebihan, keempat kelemahannya, kelima cara kerja AI, keenam perkembangannya, ketujuh jenis-jenis AI, dan yang terakhir manfaatnya. Baiklah, kita mulai pembahasan mengenai apa sih artificial intelligence itu. Artificial intelligence ialah atau kecerdasan buatan ialah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Watt dan Schall, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan. Kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama sepertinya manusia. Selanjutnya, sejarah tentang AI. Memasuki era tahun 1950-an, muncullah John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Olen Lowell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul pertama kali pada tahun 1956 di pertemuan di Dartmouth. Sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli dari masa ke masa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Lalu, apa sih kelebihan dari artificial intelligence itu sendiri? Kelebihan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ialah manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan artificial intelligence bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go. Pada tahun 2016, ia bisa menjadi pemenangnya. Kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Dan yang kedua, thinking humanly, ialah sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Dan yang ketiga, think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan keempat, act rational, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Dan juga apa sih kelemahan dari AI itu sendiri? Kelemahan dari AI ya, pertama, memiliki cost yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem AI ini diperlukan cost atau biaya yang tinggi. Karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung AI sangat masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh sistem AI bisa terbilang cukup mahal dan spesifik. Selain itu, dibutuhkan banyak sumber daya serta waktu pembuatan yang cukup lama
karena proses yang teliti ini membuat AI menjadi mahal. Kedua, memperkecil lapangan pekerjaan. Karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence, membuat lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit. Dengan memiliki teknologi AI, sebuah perusahaan rela membayar harga yang mahal daripada menggaji karyawan setiap bulannya. Maka dari itu, sistem AI juga dapat menciptakan pengangguran. Dan yang ketiga, Sistem AI tidak memiliki kreativitas. AI hanya melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia. Sehingga jika pada suatu hari menginginkan perubahan baru atau inovasi, mesin ini harus diatur kembali karena mesin AI tidak memiliki perasaan dan juga kreativitas. Dan juga bagaimana sih cara kerja AI? Sistem AI mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa kumpulan data besar. Kumpulan data tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data, sistem itu menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru AI, tidak hanya mengendalikan sistem komputer. Sebaliknya, AI didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar bisa bertujuan. Tujuan akhirnya ialah untuk menciptakan suatu sistem yang mampu meniru perilaku manusia 100%, mulai dari tindakan hingga kemampuan berpikir memecahkan masalah yang rumit. Perkembangan AI diyakini sebagai pengungkit ekonomi di dunia. Dengan itu, perkembangan AI sejauh ini telah menjurus ke berbagai sektor seperti otomotif, retail, dan pertanian. Sebagian besar contoh AI yang telah sering didengar, mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil yang mengendarai sendiri. Artificial intelligence secara umum bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya yang pertama, symbol manipulating AI. Symbol manipulating AI merujuk pada artificial intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak, di mana informasinya diproses dari atas yang dimanipulasi ke dalam simbol, sehingga menghasilkan simbol yang bisa dibaca user atau pengembang sistem. Penghubungnya ialah abstrak dan hasilnya kesimpulan linear logis. Kedua, neural AI. Neural AI dikenal sebagai jenis AI yang paling populer di kalangan peneliti bidang komputer pada akhir 80-an. Neural AI mampu mempresentasikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Dan yang ketiga ialah neural network. Neural network diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas ialah lapisan input yang berperan sebagai sensor. Sensor itu akan menerima informasi yang hendak memproses dan melanjutkan ke dalam sistem. Dan juga apa sih manfaat dari AI? Manfaat adanya AI ialah dapat bekerja secara efisien dan cepat. Tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakan dan produktivitasnya akan meningkat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.